wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku verbal dan non-verbal konselor, dan juga aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Baik, langsung saja. Yang pertama, yaitu perilaku verbal dan non-verbal konselor. Perilaku verbal sebenarnya komunikasi verbal yang kita lakukan sehari-hari. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan banyak melalui kata-kata mereka mengungkapkan emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta dan data informasi serta menjelaskannya. Dalam komunikasi verbal, selanjutnya yaitu perilaku verbal. Selanjutnya yaitu perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal adalah perilaku yang dalam berkomunikasi menggunakan pesan-pesan nonverbal atau bahasa tubuh. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata yang terucap. Secara teoritis, perilaku verbal dan nonverbal dapat dipisahkan. Namun, pada kenyataannya, kedua jenis perilaku ini saling jalin-menjalin, saling melengkapi dalam berperilaku dan berkomunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Dalam relasi konselor dan konseli, terjadi perilaku verbal atau bahasa lisan yang di dalamnya terlibat pula perilaku nonverbal, seperti gerakan isyarat, gerakan tubuh, getaran suara, cara duduk, dan sebagainya. Bahasa lisan atau verbal mungkin saja bertentangan dengan perilaku nonverbal, dan mungkin pula perilaku nonverbal mendukung atau menekankan bahasa lisan. Perilaku nonverbal tidak muncul secara acak, akan tetapi berada di setiap elemen atau helping relationship. Artinya, konseli terus saja menghadirkan perilaku tersebut bersamaan dengan lisannya. Sebab setiap saat konseli mungkin saja secara tidak disadari menekankan atau menentang bahasa lisannya dengan perilaku nonverbal. Perilaku verbal dan nonverbal konselor di dalam situasi konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan konseli yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling. Dalam setting konseling, perilaku yang bagaimanakah yang harus ditampilkan oleh konselor agar konseli merasa lebih senang, lebih terbuka, lebih percaya, lebih tertarik mengatasi konseling sampai tuntas. Perilaku konselor yang harus ditampilkan adalah perilaku nonverbal konselor yang bersifat positif, meliputi senyuman, anggukan kepala, dan kontak mata yang konstan. Adapun perilaku nonverbal yang negatif, misalnya muka masam, mengkerutkan dahi, menggelengkan kepala, dan kontak mata yang tidak stabil, serta mencibir. Kualitas hubungan konselor dengan konseli kurang baik jika konselor bersandar dan melipat tangan, gelisah, melihat jauh, atau sering melihat jam. Untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling, konselor dapat melakukan berbagai cara. Yang pertama, merespon dengan kata-kata pendek. Misalnya, oh, teruskan, lalu bagaimana? Yang kedua, merefleksikan kata-kata lain tetapi maknanya sama. Contohnya, jadi kamu akhir-akhir ini kurang tidur ya? Dan yang ketiga adalah penghargaan positif terhadap konseli. Dalam proses konseling, konselor diharuskan
untuk lebih sedikit bicara daripada konseli. Meskipun konseli tidak bicara dan hanya mengungkapkan lewat bahasa nonverbal, banyak orang percaya bahwa perilaku nonverbal konselor dapat mengubah perilaku konseli. Perilaku nonverbal sangat berhubungan dengan perilaku verbal, sehingga sulit untuk dipisahkan. Beberapa perilaku nonverbal yang sangat berkaitan dengan perilaku verbal, yaitu yang pertama, isyarat muka. Isyarat muka ini mempunyai tujuan utama untuk memperlihatkan komunikasi yang bersifat afek, yakni emosi dan sikap seperti perasaan senang, sedih, marah, muak, dan sebagainya. Dalam praktek konseling, baik individu maupun kelompok, bahasa nonverbal berpengaruh besar terhadap bahasa lisan sehingga menjadikan konseli lebih terbuka, lebih jujur, dan senang menceritakan perasaan dan pengalamannya kepada konselor tanpa merasa malu atau takut. Yang kedua yaitu proxemic behavior. Proxemic behavior adalah ketidakkonsistenan antara perilaku verbal dan nonverbal konselor terhadap konseli. Apabila konselor menyampaikan ucapan empati kepada konseli, tetapi tidak diikuti, maka bahasa lisan konselor tidak akan mempengaruhi perilaku konseli. Yang ketiga yaitu perilaku attending. Dalam perilaku attending, terdapat berbagai bahasa nonverbal seperti senyum, ekspresi wajah yang cerah, kontak mata yang bersinar, anggukan kepala, badan agak membungkuk ke depan. Semua itu akan mendukung bahasa lisan seorang konselor, bahkan perilaku attending akan memudahkan konselor mengungkapkan isi hatinya secara jujur dan terbuka tanpa merasa malu dan merasa takut. Teknik konseling yang verbal adalah sembarang tanggapan verbal yang diberikan oleh konselor yang merupakan perwujudan konkret dari maksud, pikiran, dan perasaan yang terbentuk dalam batin konselor untuk membantu konseli pada saat tertentu. Yang pertama yaitu senyuman. Untuk menyatakan sikap menerima. Yang kedua yaitu cara duduk. Untuk untuk mau yaitu anggukan kepala untuk menyatakan penerimaan dan penunjukkan pengetahuan. Yang keempat gerak lengan dan tangan untuk mengungkapkan secara verbal. Selanjutnya yaitu berdiam diri. Untuk memberikan kesempatan kepada konseli berbicara secara leluasa, mengatur pikirannya, atau menenangkan diri. Selanjutnya itu mimik atau ekspresi wajah. Selanjutnya itu kontak mata. Konselor mencari kontak mata dengan konseli untuk menunjang atau mendukung dan menyatakan sikap dasar. Adapun contoh lain yaitu ajakan untuk memulai. Yang kedua yaitu penerimaan. Ketiga yaitu perumusan kembali pikiran. Yang keempat yaitu gagasan. Selanjutnya itu penjelasan perasaan. Kemudian permintaan untuk melanjutkan. Kemudian pengulangan 1-2 kata. Selanjutnya yaitu ringkasan atau rangkuman. Kemudian pertanyaan mengenai hal-hal tertentu. Kemudian pemberian umpan balik atau feedback. Kemudian yaitu pemberian informasi. Selanjutnya itu penyajian alternatif. Kemudian penyelidikan, pemberian struktur, interpretasi, konfrontasi, diagnosis, dukungan,
usulan atau saran, dan juga penolakan. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Banyak yang memengaruhi keberhasilan konseling. Secara garis besar ada 3 faktor utama yang memengaruhi keberhasilan konseling, yakni yang pertama faktor konseli, yang kedua faktor konselor, dan yang ketiga yaitu faktor metode atau pendekatan yang digunakan. Faktor lain yang juga dapat memengaruhi hasil konseling yaitu tempat atau ruangan konseling. Yang pertama yaitu faktor konseli atau klien. Hal-hal yang mengangkat faktor konseling yang memengaruhi keberhasilan konseling antara lain yang pertama yaitu keterbukaan konseli, yang kedua yaitu pemahaman konseli tentang dirinya, kemudian yang ketiga yaitu pemahaman konseli tentang masalahnya, yang keempat keinginan dan motivasi konseli untuk berubah, dan yang kelima yaitu komitmen konseli untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan. Keterbukaan konseling kepada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses awal konseling. Adanya informasi dan data yang lengkap dan akurat akan membantu menetapkan diagnosis dan terapi yang tepat. Pemahaman konseli akan dirinya adalah sangat penting. Konseli harus mengenal dan memahami potensi dirinya, keberhasilan, serta kekurangan atau kelemahan dirinya. Banyak konseli yang hanya melihat sisi negatif atau kekurangan dirinya dan tidak memahami hal positif yang ada pada dirinya. Pandangan yang demikian menimbulkan rasa kurang percaya diri dan perilaku yang menyimpang. Kurangnya kesadaran konseli bahwa ia sedang merupakan kasus yang sering dijumpai bagi siswa SMP dan juga SMA. Konseli yang bersangkutan merasa bahwa ia tidak mempunyai masalah, tetapi bagi pihak sekolah termasuk siswa yang bermasalah. Selain 3 hal yang sudah saya sebutkan, satu hal yang memengaruhi hasil konseling adalah keinginan dari motivasi konseli untuk berubah. Artinya, berubah dari tidak tertib menjadi tidak bolos, dari segi perokok menjadi berhenti merokok, dari kurang berprestasi menjadi berprestasi akademik, dan masih banyak lagi. Adanya motivasi untuk berubah bagi konseling merupakan faktor pendorong keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor harus mendorong agar timbul motivasi konseli untuk melakukan perubahan. Adanya komitmen atau tanggung jawab konseli melakukan terapi dan tugas-tugas yang harus dilakukan sebagaimana yang sudah disepakati bersama konselor juga merupakan hal penentu keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor harus memonitor tugas-tugas serta mengevaluasi terapi yang diberikan. Yang kedua yaitu faktor konselor. Figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak lain yang pertama yaitu yang kedua yaitu pandangan konseling tentang keahlian konselor, tiga yaitu pada konselor, artinya seberapa besar kepercayaan konseli terhadap konselor sebagai orang yang membantu mencari solusi masalah yang dihadapi oleh konseli. Kemudian yang keempat yaitu daya tarik konseli terhadap konselor. Daya tarik dalam konseling berarti adanya ketertarikan konseli untuk membicarakan persoalan yang dihadapi dengan konselor. Hal-hal yang memengaruhi daya tarik konseli antara lain cara berinteraksi, cara berbicara, perhatian, penghargaan pada konseli, tingkat simpati dan empati, dan pakaian yang digunakan konselor. Selain itu, konselor juga harus peka, mengamati tingkah laku konseli seperti muka pucat, tidak berseri,
tidak berani menatap wajah konselor, mata melihat-lihat keluar ruangan waktu konseling, atau menunduk ke bawah. Badan berkeringat, menggerakkan jari atau kaki tanpa tujuan, mengusap-usap muka, menarik-narik rambut, posisi duduk terlalu kaku, suara sangat halus, dan menjauhkan kursi dari yang telah ditentukan semula. Konselor harus peka menangkap fenomena tingkah laku nonverbal yang diperlihatkan konseli waktu proses konseling. Menurut Glading dalam Lubis 2011, ada 5 faktor yang mempengaruhi proses konseling, yaitu yang pertama struktur. Struktur adalah susunan proses konseling yang dilakukan konselor secara sistematis mengenai karakteristik, kondisi, prosedur, dan parameter konsepakati. Hubungan antara konselor dan konseli, melindungi hak masing-masing, menunjukkan arah, dan sebagai jaminan hasil konseling. Yaitu lamanya waktu konseling, batasan perilaku dalam proses konseling, peran masing-masing pihak dalam proses konseling, batasan prosedur konseling, dan jadwal pembayaran. Yang kedua yaitu inisiatif. Inisiatif dipandang sebagai motivasi untuk berubah. Konseli yang memiliki inisiatif tinggi akan memudahkan konseli untuk akan memudahkan konselor dalam menangani permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu tatanan fisik. Tatanan fisik turut membantu terciptanya suasana proses konseling yang kondusif. Hal yang perlu dilakukan konselor adalah bagaimana membuat ruangan konseling senyaman dan memberi ketenangan pada konseli. Konselor yang profesional diharapkan memiliki keterampilan menyiapkan ruangan yang memungkinkan konseling aman, tenang, rileks, dan nyaman, aturan tempat duduk. Yang keempat yaitu kualitas konseling, karakteristik kesiapannya dalam menghadapi spesialis yang tertib, harapan, dan kecemasan akan terungkap saat konseli menjalani proses konseling. Dan terakhir yaitu konselor adalah pihak yang paling memahami akan dibawa kemana konseling dan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan konseling. Untuk itulah seorang konselor harus memenuhi karakteristik khusus yang harus dipenuhi untuk menangani konseli agar proses konseling berjalan dengan baik dan sesuai dengan action limit yang telah ada dalam struktur. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah tadi pembahasan mengenai perilaku nonverbal dan verbal konselor dan juga aspek-aspek pendukung keberhasilan konseling. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.